Selamat pagi bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asni Marina Angelina Bukit, kelas 10A OTKP SMK Perpajakan. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak air permukaan. Pengertian pajak air permukaan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak air permukaan bernama pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau PPPABPAP. Namun dalam UU terakhir, yakni UU nomor 28 tahun 2009, PPPABPAP terbagi menjadi dua pajak, yaitu pajak bawah tanah dan pajak air permukaan. Berdasarkan UU tersebut, pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dalam UU tersebut adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di dalam maupun di darat. Objek dan subjek pajak air permukaan pada pasal 21, objek dari pajak air permukaan ini adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak sebagai berikut. Yang pertama, mengambil atau memanfaatkan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian, perikanan rakyat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengambil atau air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Lalu, pada pasal 22, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan tersendiri adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan. Kelompok penggunaan air permukaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang cara menghitung besaran nilai perorangan air permukaan. Pada pasal 7 disebutkan bahwa penggunaan air permukaan dilihat dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan. Di antaranya sosial, perusahaan non-niaga, niaga atau perdagangan atau jasa, industri atau penunjang produksi, pertanian termasuk perikanan, peternakan, dan perkebunan, tenaga listrik atau PLTA, dan pertambangan. Penentuan nilai perolehan air permukaan berdasarkan pasal 23, dasar penggunaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan atau NPAP. NPAP tersendiri diperoleh dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut ini. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil, kualitas air, luas area tempat pengambilan atau pemanfaatan air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan
atau pemanfaatan air, dan yang terakhir musim pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Jenis usaha dikenakan pajak air permukaan: usaha atau perusahaan yang memiliki air permukaan atau sumber daya air yang dikenakan pajak, misalnya seperti yang bergerak di bidang timah, tambang, smelter, BPAB, dan pencucian mobil. Sedangkan untuk mandi, cuci, dan kebutuhan rumah tangga tidak termasuk usaha yang dikenakan pajak air permukaan. Rumus perhitungan pajak air permukaan: tarif pajak air permukaan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Rumus perhitungan pajak air permukaan adalah tarif dikali nilai perolehan air dikali volume yang dihitung. Sebagai contoh soal, perusahaan PT Air Sentosa memiliki air perolehan sebesar 1000 meter per kubik dengan volume air yang diambil sebesar 5 juta meter per kubik per bulan. Maka besaran PA adalah 10% dikali 1000 meter per kubik dikali 5 juta meter per kubik sebagai volume sama dengan 500 juta rupiah. Berdasarkan contoh di atas, dinyatakan bahwa pajak terutang PT Air Sentosa adalah 500 juta rupiah. Pajak tersebut akan dipungut oleh pemerintah setempat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.